Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau disingkat SP, SSIMT. Lalu di pertemuan ke-6 mata kuliah Kalkulus 1 atau disingkat K1 ini, saya akan menjelaskan mengenai turunan fungsi trigonometri yang merupakan lanjutan materi dari konsep turunan minggu kemarin. Oke, pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi turunan trigonometri. Jadi, turunan dari suatu fungsi pada titik tertentu itu akan menjelaskan sifat-sifat fungsi yang mendekati nilai inputnya. Itu untuk turunan secara general ya. Nah, turunan trigonometri adalah persamaan turunan yang melibatkan fungsi-fungsi trigonometri, seperti misalnya sin atau sinus, cos, cosinus, tan atau tangen, cot atau kotangen, sek atau sekan, dan CSC atau kosekan. Itu kira-kira definisi secara harfiahnya mengenai fungsi atau limit dari turunan trigonometri ini. Oke, saya akan lanjut ke yang berikutnya. Nah, ini sifat-sifat turunan dari fungsi trigonometri. Jadi ada 5 sifat yang umum ya untuk turunan fungsi trigonometri ini, di mana U dan V itu adalah fungsi yang masing-masing mempunyai turunan U aksen dan V aksen, dan C di sini adalah besaran C skalar. Oke, yang pertama, untuk F sama dengan C dikalikan U, F aksennya sama dengan C dikalikan U aksen. Yang kedua, kalau F sama dengan U plus V, maka F aksen sama dengan U aksen plus V aksen. Yang ketiga, kalau F sama dengan U minus V, maka F aksennya sama dengan U aksen minus V aksen. Yang keempat, apabila F sama dengan U dikalikan V, F aksennya sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. Dan terakhir, kalau misalnya F-nya sama dengan U per V, maka F aksennya sama dengan U aksen V minus UV aksen dibagi V kuadrat. Oke, itu kira-kira sifat-sifat umum dari turunan fungsi trigonometri. Saya lanjut ya. Nah, rumus dasarnya mungkin sudah pernah dibahas juga di SMA, kira-kira seperti ini. Apabila Y sama dengan sin X, maka Y aksennya sama dengan cos X. Kalau Y-nya sama dengan cos X, Y aksennya sama dengan minus sin X. Kalau Y-nya sama dengan tangen X, Y aksennya secant kuadrat X. Kalau Y-nya kotangan X, maka Y aksennya sama dengan minus kosekan kuadrat X. Kalau Y-nya sama dengan secant X, Y aksennya sama dengan secant X dikalikan tan X. Dan terakhir, kalau Y-nya sama dengan kosekan X, maka Y aksennya sama dengan minus kosekan X dikalikan kotangan X. Itu kira-kira secara simpelnya ya, rumus dasar untuk fungsi trigonometri ini. Tapi di SMA mungkin tidak dibahas asal-muasalnya. Kenapa Y sama dengan sin X, Y aksennya sama dengan cos X? Itu akan saya jelaskan secara singkat di sini. Baik, berikutnya ini untuk by definition, untuk turunan fungsi sinus dan kosinus itu seperti ini. D sin A per dx itu kalau didefinisikan sama dengan limit H mendekati 0, sinus A plus H minus sin A per H, atau dibuat seperti ini bentuknya. Limit H mendekati 0, 2 sin H per 2 cos A plus H per 2 per H. Lalu, di teorema 1.4 Purcell, ini dibahas bahwa limit H mendekati A, 2 sin H per 2 per H sama dengan 1, maka bisa kita lihat, ini sama dengan 1 ya, 2 sin H per 2 per H sama dengan 1, sehingga D sin A per dx sama dengan tinggal cos A plus H2. H-nya 0, sehingga jadi cos A. Untuk kosinus, seperti ini. D cos A per dx, limitnya H mendekati 0, cos A, kosinus A plus H minus cos A per H. Dibuat jadi seperti ini, limit H mendekati 0, minus 2 sin H per 2, sin A plus H per 2 per H. Sehingga by definition ini tinggal minus sin A plus H2, H per 2, sehingga minus sin A, karena ini sama dengan 1, minus sin A. Itu kira-kira secara simple by definition-nya ya. Sedangkan untuk penjabarannya ini seperti ini, agak rumit ya, tapi tolong diikuti dengan perlahan saja. Jadi misalnya fx sama dengan sin x, maka f aksennya seperti apa? F aksen x-nya misalnya limit h mendekati x, ini bisa kita tulis
sin H min sin X per H min X. Sama dengan limit H mendekati X, 2 cos H plus X per 2 sin H min X per 2 per H min X. Ini bisa dijadikan limit H mendekati X, cos H plus X per 2 dikalikan limit H min X per 2 mendekati 0, sinus H min X per 2 per H min X per 2. Sama dengan cosinus X dikalikan 1. Sama dengan cos X. Itu kira-kira penjabarannya mulai dari fx sama dengan sin X menjadi f aksen X menjadikan cos X. Nah, berikutnya yang penjabaran fungsi kosinus ini agak lebih rumit lagi. Jadi misalnya fx sama dengan cos X, maka f aksen X-nya sama dengan limit H mendekati 0, cos X plus H minus cos X per H sama dengan limit H mendekati 0. Ini jadi cos X dikalikan cos H ya, ini bukan cos tapi cos H minus sin X dikalikan sin H minus cos X per H. Menjadi limit H mendekati 0, cos X dikalikan cos H min 1 minus sin X kali sin H per H. Menjadi limit H mendekati 0, cos X dikalikan minus sin kuadrat H per 2 per H minus sin X dikalikan sin H per H. Menjadi limit H mendekati 0, cos X dikalikan min sin kuadrat H per 2 kali H per H per 2 kuadrat H per 2 kuadrat ya, minus sin X dikalikan sin H per H. Menjadi seperti ini. Cos X limit H per 2 mendekati 0 minus sin H per 2 per H per 2 kuadrat dikalikan H per 4. Oke, minus sin X dikalikan limit H mendekati 0 sin H per H. Ini cos X dikalikan 0 karena H-nya di sini dimasukkan angkanya 0 menjadi 0. Minus sin X di sini H-nya dengan sin H-nya sama 1. Sehingga cos X kali 0 minus sin X sisanya adalah minus sin X. Oke, kira-kira seperti itu penurunannya atau penjabaran untuk turunan fungsi sinus dan kosinus. Agak rumit, tapi bisa dibaca lagi untuk lebih detailnya di buku Purcell ya. Oke. Nah, untuk yang lainnya juga untuk turunan fungsi trigonometri lain, mulai dari tangen sampai kosekan, ini juga dengan sifat perhitungan U per V, di mana U per V ini sama dengan U aksen V dikurangi UV aksen dibagi V kuadrat. Jadi dibuat bentuknya seperti ini. D tangen X per DX, itu sama dengan D tangen sama dengan sinus X per cosinus X per DX, menjadi cos kuadrat X plus sin kuadrat X, di mana itu hasilnya sama dengan 1 per cos kuadrat X. Jadi menjadi 1 per cos kuadrat X. 1 per cos kuadrat X menjadi secant kuadrat X. Berikutnya D kotangan X per DX itu sama dengan D cos X per sin X per DX. Itu menjadi minus sin kuadrat X min cos kuadrat X itu sama dengan minus cos kuadrat X plus sin kuadrat X sama dengan min 1 per sin kuadrat X. Sehingga menjadi minus 1 per sin kuadrat X. Hasilnya menjadi minus kosekan kuadrat X. Untuk sekan, D sekan X per DX sama dengan 1 per cos X per DX. Sama dengan sin X per cos kuadrat X sama dengan sin X per cos X, ini ya, dikalikan 1 per cos X. Sin X per cos X sama dengan tangen X dikalikan sekan X. Lalu terakhir, D kosekan X dx sama dengan D 1 per sin X dx. Sehingga menjadi minus cos X per sin kuadrat X. Ini dibuat menjadi minus cos X per sin X dikalikan 1 per sin X. Sama dengan cos X per sin X sama dengan minus kosekan X 1 per sin X menjadi kotangen X. Jadi hasilnya menjadi minus kosekan X kali kotangen X. Itu kira-kira penurunannya secara singkat ya untuk fungsi trigonometri ini. Oke, supaya nggak terlalu pusing, kita langsung masuk saja ke penggunaannya dalam soal. Jadi contoh soal yang pertama masih simpel aja. Tentukan turunan dari fx sama dengan 7 sin x, sehingga masukkan f aksennya. Jadi kalau fx sama dengan 7 sin x, f aksen x sama dengan 7 cos x. Kalau kebalikannya, tentukan turunan dari fx sama dengan 4 cos x, ya tinggal dimasukkan fx sama dengan 4 cos x sama dengan f aksen x sama dengan 4 dikali minus sin x, sama dengan minus 4 sin x. Oke, masih simpel ya untuk soalnya.
Lalu berikutnya, soal berikutnya yaitu penambahan. Tentukan turunan dari fx 3 sin x plus 2 cos x. Untuk jawabannya, kita masukkan ke yang tadi. U ditambah V, F aksennya sama dengan U aksen plus V aksen. Jadi jawabannya fx untuk fx sama dengan 3 sin x plus 2 cos x ini, F aksen x-nya sama dengan 3 cos x ditambah 2 dikali minus sin x. Sehingga menjadi 3 cos x minus 2 sin x. Oke? Berikutnya adalah perkalian. Jadi kalau tentukan turunan dari fx sama dengan sin x dikalikan cos x, kita masukkan ke persamaan tadi. U dikali V sama dengan U aksen kali V ditambah UV aksen. U-nya sin X, maka U aksennya cos X. V-nya cos X, maka V aksennya sama dengan sin X. Aduh, punten. Maka Fx-nya sama dengan sin X dikali cos X, F aksen X-nya sama dengan U aksen V plus UV aksen. Menjadi cos X kali cos X ditambah sin X dikali minus sin X. Menjadi cos kuadrat X min sin kuadrat X. Seperti itu kira-kira. Ya, untuk aplikasinya dalam soal cukup simpel ya. Intinya sih asal kita tahu rumus dasarnya yang ini, kita bisa menyelesaikan soal-soal turunan ini untuk mencari Y aksennya ini. Tapi akan lebih bagus lagi kalau misalnya kita juga tahu dari mana sih sin X menjadi cos X ini, yaitu dari penjabaran turunan fungsinya ini. Oke, kira-kira seperti itu mungkin untuk limit fungsi trigonometri. Terima kasih banyak sudah menonton sampai sini. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.